Lihatlah bagaimana Indonesia gagah berani mengirimkan pasukan perdamaian ke kota Gaza. Di saat negara lain ciut menolong Palestina yang semakin tertekan, negeri Nusantara masih terus berusaha mengurangi penderitaan rakyat tanah para nabi. Ini sebagai respon dan kecaman keras dari Indonesia atas tindakan semena-mena Israel yang mencaplok tepi barat. Apa tanggapan dari Israel? Secara, negeri Zionis juga tergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Donald Trump. Tidak ada kata lain selain melawan. Indonesia sendiri mempertimbangkan keluar dari Board of Peace karena ketidakjelasan arah hukum. Bagaimanakah tanggapan Donald Trump mengenai hal ini? Apakah Board of Peace bentukan Donald Trump akan pecah setelah Indonesia mempertimbangkan keluar? Cetak Gol coba merangkum keberanian Indonesia melawan Donald Trump kirim pasukan ke Gaza, Palestina sebagai berikut. Kirim bantuan ke Palestina lepas dari tekanan Trump. Berita Palestina seketika meredup di tengah konflik panas antara Amerika Serikat dan Iran. Kalau kamu sudah lupa, kami akan mengulik kabar terbaru yang menyayat hati. Israel masih belum berhenti menyiksa dan membantai rakyat kota Gaza. Menurut laporan terbaru sejak Senin malam, negeri Zionis telah membunuh setidaknya 7 warga nggak bersalah. Beritanya pun masih sama. Negeri Zionis masih menyerang di tengah keramaian warga. Lingkungan Al-Nusra yang menjadi pengungsian sementara tak luput dari keberingasan bangsa Yahudi. Kalau kita ibaratkan, Israel seperti iblis yang baru saja lepas dari jeratan rantai. Kenapa bisa demikian? Karena semakin dilarang, negeri Zionis semakin membabi buta tanpa henti. Hikmahanto Junawa pernah membenarkan istilah yang kami sampaikan. Tindakan biadab Israel itu benar-benar seperti iblis, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Board of Peace yang dibentuk Donald Trump bersama Israel hanyalah omong kosong belaka. Kalau kalian tahu fakta sebenarnya, sejak pembentukan BOP, Israel semakin agresif menyerang. Dalam 2 bulan terakhir saja, negeri Zionis hampir 120 kali melakukan serangan ke kota Gaza. Jika ditotal, Israel sudah melanggar perjanjian gencatan sebanyak 1.500 kali. Masih belum cukup sampai di situ, Israel semakin serakah dengan merebut paksa kota tepi barat. Baru-baru ini pemerintah Zionis mengesahkan undang-undang mengganti nama menjadi Yudea dan Samaria. Menurut pemerintah Israel, kota tepi barat Palestina sudah resmi masuk di bawah kendali Tel Aviv. Rakyat sekitar yang masih bertahan dipaksa untuk menjadi pindah ke warganegaraan. Jika melawan atau membangkang, rakyat kota tepi barat akan mendapatkan penyiksaan yang hebat. Mereka perlu pertolongan dari banyak negara untuk mempertahankan tanah air mereka. Indonesia yang mengetahui kejadian ini langsung mengambil sikap murka. Sugiono mengecam keras keputusan Israel yang memaksakan kedaulatan tidak sah di kawasan tepi barat. Langkah-langkah tersebut dinilai mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina. Para menteri menegaskan kembali bahwa Israel tidak punya hak kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki, kata Menteri Luar Negeri Indonesia ini. Negara-negara Muslim juga mengecam keras tindakan semena-mena dari pemerintah Israel. Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, dan Turki menyatakan sikap mengutuk. Pertanyaan selanjutnya, apakah langkah selanjutnya yang diambil oleh negara Muslim? Apakah kecaman ini hanya sebuah omongan tanpa tindakan sesuatu untuk menyelamatkan rakyat Palestina? Lihatlah Indonesia tanpa pikir panjang langsung bergegas mengirimkan pasukan. Nggak tanggung-tanggung, pasukan yang dikirim dalam jumlah besar yakni sekitar 8.000. Sedang dibicarakan tapi ada kemungkinan akan kurang lebih di angka 8.000 pasukan, kata Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, ini merupakan komitmen Indonesia di Dewan Perdamaian, memanfaatkan kekacauan internal Israel. Media Israel menuliskan jika Indonesia adalah negara yang sangat berani. Bagaimana tidak, negeri Nusantara menjadi satu-satunya negara yang mengirimkan pasukan perdamaian ke kota Gaza. Di saat negara lain nyalinya ciut,
Indonesia gagah berani membela rakyat Palestina. Apakah pasukan perdamaian Indonesia akan mendapatkan hadangan keras dari militer Israel? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau kita mengulik berita terbaru, nampaknya Israel kesulitan untuk bisa menghadang. Alasannya konflik internal dengan negeri Zionis semakin memanas. Perselisihan internal di antara pimpinan pemerintah semakin memanas. Yoav Gallant baru-baru ini meluncurkan serangan verbal tajam terhadap Benyamin Netanyahu. Mantan Menteri Pertahanan Israel ini secara berani menyebut Netanyahu sebagai pembohong. Yoav Gallant mengklaim sang Perdana Menteri adalah sosok yang lari dari tanggung jawab. Dia juga sangat murka karena Netanyahu sering memutarbalikkan fakta yang terjadi. Salah satu fakta yang disampaikan Gallant adalah kegagalan intelijen militer yang memicu pecahnya perang. Dia mengungkapkan sejak awal konflik, Netanyahu terus-menerus membangun dinding pemisah antara dirinya dengan para petinggi IDF dan Badan Keamanan Dalam Negeri. Menurut Gallant, Netanyahu berusaha membentuk opini publik dengan narasi-narasi palsu. Nggak hanya perpecahan pemerintahan, rakyat juga mulai bergerak meruntuhkan rezim Netanyahu. Bersumber dari Dawn News, ratusan massa mendesak sang Perdana Menteri untuk turun dari jabatannya. Mereka sangat benci dengan Netanyahu yang sudah membawa Israel dalam konflik besar. Kebencian rakyat Israel terhadap Netanyahu semakin bertambah dengan fakta baru yang mulai terungkap. Seorang mantan keamanan Netanyahu membocorkan sifat buruk keluarganya. Amy Dror mengungkapkan kalau istri dan anak Netanyahu adalah seorang pencuri dan tukang ribut. Dror menuduh Sarah Netanyahu pernah mencuri hadiah dan handuk hotel di tempat mereka menginap. Lebih mirisnya lagi, sang istri juga pernah meninggalkan restoran tanpa membayar. Dror mengungkapkan aksinya ini gak hanya dilakukan sekali dua kali maupun sudah berulang kali. Gak heran seorang pensiunan jenderal memperingatkan potensi Israel bakal runtuh. Itzhak Brik mengatakan Israel bisa bubar di tahun 2048 akibat banyaknya perselisihan internal. Ketika saya mencoba melihat ke depan, saya mendapati diri saya bertanya, akankah negara Israel mencapai usia 100 tahun? Saya tidak yakin akan hal itu, kata Brik. Brik menambahkan penyebab bubarnya Israel merupakan puncak dari banyaknya perpecahan. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Respon cepat Indonesia diikuti dunia. Setelah memutuskan mengirim ribuan pasukan ke Gaza, langkah Indonesia diikuti banyak negara. Negeri Nusantara akan memimpin negara muslim membahas soal isu Palestina. Pada tanggal 15 April mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari KTT Developing Aid. Dalam KTT D8 sendiri, Indonesia menjadi garda terdepan menyelesaikan konflik Palestina. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanta Nasir. Akan dibahas perkembangan saat ini dan langkah bersama. Untuk targetnya disepakati OIC, yaitu langkah bersama untuk mencapai two-state solution, kata Nasir. Nasir juga memastikan bantuan kemanusiaan Indonesia ke Palestina bisa terus masuk. Kita ingin memastikan bantuan kemanusiaan untuk terus dapat masuk, mengadres berbagai masalah kesehatan yang dibutuhkan masyarakat Palestina, dan kita berharap tetap ada gencatan senjata yang ada terus dipertahankan, tambah Nasir. Ini menunjukkan langkah Indonesia benar-benar nyata untuk Palestina. Meskipun mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini, langkah nyata ini juga direspon baik oleh banyak negara. Nggak terkecuali Jerman yang mengecam keras tindakan Israel atas pencaplokan tepi barat. Ini bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan merupakan hambatan dalam upaya menuju solusi dua negara, kata Anadolu selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman. Anadolu menambahkan jika posisi Jerman saat ini tetap masih membela Palestina. Atas dasar tersebut, pemerintah Der Panzer akan terus menyuarakan kemerdekaan negeri para nabi.
Kabinet Keamanan Israel menyetujui langkah-langkah pencabutan undang-undang sepihak. Menurut mereka, Netanyahu tetap memberikan wewenang penuh tepi barat ke Palestina. Dunia saat ini benar-benar sudah mulai mengucilkan Israel. Cepat atau lambat, negeri Zionis pastinya akan semakin dibenci oleh banyak negara meskipun itu menjadi sekutu sekalipun. Lihatlah bagaimana warga Eropa saat ini mulai berpindah haluan dukungan. Belanda dan Prancis bahkan menggelar aksi solidaritas dukungan penuh terhadap Palestina. Solidaritas ini semakin kuat dengan tindakan nyata dari masyarakat Australia. Mereka menolak keras tanahnya dimasuki oleh presiden penjajah bernama Isaac Herzog. Bahkan penolakan ini sempat memanas adanya bentrokan dengan pihak kepolisian. Penolakan Israel juga datang saat pegelaran Olimpiade musim dingin di kota Milan. Para kontingen atlet dari Israel ditolak untuk masuk dan bertanding. Akibatnya bentrokan pun kembali pecah. Pihak kepolisian Italia sampai-sampai menembaki gas air mata. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga Rp169.000 saja. Itulah ulasan keberanian Indonesia melawan Donald Trump, kirim pasukan ke Gaza, Palestina. Bagaimana pendapatmu? Akankah pasukan Indonesia bisa diterima dengan baik atau justru mendapatkan pertentangan dari tentara Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.